Day. Dan di tahun ini sama, mungkin temanya sedikit-sedikit mirip dari tahun-tahun sebelumnya, Close the Gap. Jadi harusnya kita meningkatkan kepedulian supaya gapnya, kesenjangan perawatan, kesenjangan kepedulian terhadap kanker itu bisa semakin berkurang. Nah, hari ini Itikat Baik dari Penanganan Cancer Care, yaitu suatu yayasan nirlaba yang bergerak dalam kepedulian terhadap kanker yang sudah berdiri Bapak Ibu sejak tahun 2006. Sekarang kami beralamat di Jalan Halmahera nomor 3 di Rumah Sakit Halmahera di lantai 3. Kami sekarang sudah memperluas diri, mengembangkan diri menjadi suatu komunitas yang peduli akan kanker, hingga jumlah kami sekarang sudah sekitar 400-500 orang. Semua penderita kanker tidak, jadi di dalamnya adalah orang-orang yang sudah menjadi survivor, yang sudah lebih dari 5 tahun, yang sedang berjuang menuju 5 tahun yang kita kenal sebagai warrior of cancer. Tapi ada juga yang tidak kena kanker, tidak menjadi survivor atau warrior, tapi adalah orang-orang yang punya kepedulian, kita bilang sebagai partisipan. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu punya pertanyaan terhadap komunitas kanker di Jawa Barat, di Bandung khususnya banyak kok, dan kami salah satunya yang kami bisa berikhtiarkan diri sebagai komunitas terbesar saat ini di Bandung dan juga komunitas kanker. Dan kalau Bapak Ibu lihat yang pakai baju seragam di belakang itu, boleh berdiri sebentar yang pakai seragam. Ini saya cuma mau ngasih tahu aja bahwa 90% dari mereka adalah survivor cancer. Kalau yang sebelah kanan saya, contoh aja satu orang mungkin perawat di Boromeus, mantan perawat di Boromeus, sudah menjadi survivor kanker payudara selama berapa tahun? 8 tahun. Survivor kanker juga seorang ibu pengacara ini berapa tahun? Berapa? 7 tahun. Musita? 8 tahun. 8 tahun. Bulina? 7 tahun. Bumen? 7 tahun. Oh ini Bu Regina, sekretaris kami berapa tahun Bu Regina? Tahun ini masuk ke 14 tahun. Dan yang di belakang, terima kasih, ini adalah kelompok pendukung yang luar biasa. Silahkan duduk teman-teman dari PRCC. Jadi ternyata kalau kanker itu pun bisa selamat kok sampai 7 tahun, 8 tahun, 14 tahun, asal di ranah medis dan yang benar. Dan itu mungkin akan disampaikan oleh Dr. Moti pada pagi hari. Dr. Moti silahkan maju dok, boleh minta mic satu lagi. Baik, kalau hari-harinya Dr. Moti sebagai kepala sekolah di program pendidikan subspesialis bedah onkologi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Beliau juga pengajar, dia sekarang sedang menempuh pendidikan doktoral manajerial di Universitas Islam Bandung, Universitas Pasundan. Dan kalau praktek beliau di Rumah Sakit Boromeus. Nanti kalau tanya jadwal boleh sama Dr. Moti langsung. Dokter, silakan dok, waktu buat dokter. Selamat pagi Ibu sekalian, Ibu Bapak sekalian. Hari ini saya ingin berbagi saja. Kebetulan ini di Bank NISP. Tadi bicara mau tur ke luar negeri pakai international wallet ya. Ya, rekening berapa? 360. Tapi kalau uangnya dipakai buat berobat kurang. Yakin kurang. Karena saya banyak pasien juga yang awalnya punya NISP 360, kalau dipakai buat bayar akhirnya pindah ke BP karena kurang. Jadi nggak ada berobat kanker murah, itu nggak ada. Dan harus diingat bahwa BPJS ada limitasi. Sekarang dengan transformasi kesehatan sudah dipaket limitasi dan tidak bisa longgar dipakai bebas. Obat-obatnya terbatas. Mereka ingin supaya pasien datang pada stadium awal supaya nggak ngabisin uang. Karena sampai hari ini Republik ini ngabisin uang untuk kanker paling besar. Habis itu meninggal pula. Jadi jangan khawatir, wallet itu tadi bagus tapi belum tentu bisa bayar buat kanker gitu ya. Mari kita bahas apa itu kanker. Kanker itu adalah suatu penyakit abnormal yang sel normalnya dulu itu sebenarnya dia kalau rusak mati, kalau rusak mati, kalau rusak mati. Kalau sel kanker, sel kanker itu dia tidak seperti yang gambar ini, tetapi ada kecacatan.
Terus kemudian dia berkembang menjadi yang jelek. Itu gambarannya. Slide. Nah ini yang normal. Kalau normal bulat terus pecah, terus diperbaiki, terus jadi bagus lagi. Tapi kalau sel kanker, dia terus menjadi jelek. Right. Jadi penyakit kanker itu adalah penyakit yang mengenai organ, tumbuh besar dan menggerogoti lingkungan organnya dan dapat berjalan ke tempat lain. Diawali dengan adanya pertumbuhan yang tidak normal disebabkan oleh kerusakan gen dalam sel dan diperburuk dengan faktor resiko. Nah, hal ini yang hari ini akan saya sharing terhadap 3 kanker pada laki-laki, faktor resikonya apa, dan 3 kanker perempuan, resikonya apa. Bisa kena semua orang. Kalau ibu pejabat, istrinya Agung Gumelar, itu kanker payudara. Terus Olivia Newton-John, penyanyi tahun 80-an, itu kanker payudara, udah meninggal. Terus saat ini tidak yang sekolah, tidak yang tidak sekolah bisa kena kanker. Ada prof di Bandung yang ngurusin kanker, hari ini kanker dan sudah mau udahan. Ini mah terbuka aja. Kalau bicara kanker harus baik-baikan, nggak ada kanker manis tuh, nggak ada. Kanker harus bicara baik-baik. Right? Nah, ini perbedaan yang jinak sama ganas. Kalau jinak tuh bulat, kalau ganas ada akar-akarnya, itu ekstrimnya. Nah, sehingga tidak ada upaya lain kecuali untuk melakukan terapi secara komprehensif, secara total. Negara tetangga kita, Singapura, Malaysia, sekarang tren untuk didatangi orang yang punya walet tadi untuk berobat. Ternyata kurang uangnya sekarang, karena sekarang berobat ke Singapura 3,5 kali lebih mahal dari sebelum COVID. Sebagai contoh, pemeriksaan PET CT scan untuk screening kanker di Siloam Jakarta, Semanggi, MRCC itu sekitar 20. Di Malaysia itu sekitar 22. Di Singapura 50 juta mah walet kurang. Karena itu baru PET scan aja, belum berobatnya, gitu ya. Ada satu dokter kulit dari Boromius berobat di Singapura, habisnya udah 5M. Sembuh belum tahu, karena ada 5 waktu survival rate-nya tuh 5 tahunan. Ini dokter kulit nih, cukup senior di Boromius. Nah, jenis kanker itu ada 2, jenis solid sama non solid. Kalau yang non solid itu kanker darah, kayak istrinya SBY, itu kanker non solid. Kalau kanker solid itu bisa kanker paru-paru, payudara, usus, gitu ya. Nah, sebabnya kenapa? Kalau kerusakan sel, kita lahir, sel kita udah nggak sempurna, kita nggak bisa apa-apain. Udah itu mah diterima aja, memang lahirnya udah kurang. Pencetus, pola hidup, lingkungan, dan riwayat keluarga. Ini riwayat keluarga kita nggak bisa hilangkan itu. Nah, ini resiko pola hidup. Merokok, tinggi lemak, rendah buah dan sayuran, kurang aktivitas, terpapar sinar matahari yang salah, dan kegemukan. Ini merupakan risiko yang harus dihindari. Suka tidak suka, ini dicatat sebagai risiko yang harus dihindari. Contoh, kolesterol. Kolesterol mah ada obatnya, simvastatin atau vastatin, masyarakat mau udah apa. Tetapi kita nggak tahu bahwa kolesterol akhirnya hormon.
Di bawah tuh estradiol, itu pencetus kanker payudara. Jadi kalau kolesterolnya tinggi, estradiolnya tinggi. Jadi harus diupayakan supaya kolesterolnya tidak tinggi, terutama yang LDL. LDL-nya harus rendah, kurang dari 100. Jangan sampai lebih. Saya sebagai tenaga kesehatan hanya bisa menasehati supaya kurang. Tapi kalau mau berobat ke dokter, ya banyak dokter ya, naikin juga nggak apa-apa lah, dokter banyak yang nganggur kan. Jadi supaya laku lah dokternya. Tapi sebenarnya harusnya kurang dari 100, dan itu upaya dari mulut untuk mencegah makanan masuk. Gitu ya. Nah, kalau hormon ini, keseimbangan hormon estrogen itu kalau pada perempuan, wanita itu risiko kanker payudara. Kalau pada laki-laki kanker prostat. Right? Nah, kalau ini lingkungan, risiko lingkungan. Kalau yang umumnya itu yang paling banyak adalah second hand smoke. Itu jadi perokok pasif. Kalau yang lain-lain secara umum sih kita nggak tinggal di lingkungan yang banyak aktivitas ya. Baik. Nah, lingkungan merokok merupakan risiko terjadinya kanker paru-paru, mulut, laring, dan kandung kemih. Sedangkan sinar ultraviolet dapat menyebabkan kanker kulit. Tetapi pernyataan dari banyak literatur ini tidak serta-merta menyebabkan seorang itu pasti kanker. Profesor yang tadi saya sebut tadi, dia merokok dari umur 13, sekarang 89, tapi bukan kanker paru, kanker tiroid. Udah di ujung ini, nggak tahu selesai nggak minggu ini. Gitu ya, right? Nah, ini adalah kanker-kanker yang diturunkan. Kanker-kanker yang diturunkan itu 15%. Ada kanker usus, kanker payudara, kanker ovarium, kanker prostat, dan kanker kulit. Kanker kulit itu orang bilang banyaknya dari matahari kalau terekspos langsung ke kulit. Tetapi tetap dilihat ada nggak karakter gangguan kulit sebelumnya. Jadi tidak semua orang yang berjemur kena matahari kena kanker kulit. Jadi ada juga yang tiap hari kerja di matahari juga nggak kena kanker kulit. Okay? Kalau orang petani nggak pakai lotion ya, tetap aja semua petani nggak ada kanker kulitnya rendah. Terus makanan yang mengandung bahan kimia ini banyak. Makanan yang diasapkan kemungkinan kanker lambung. Minuman yang mengandung alkohol, kanker kerongkongan. Zat warna makanan, logam berat, merkuri yang banyaknya umumnya di kerang dan ikan. Di laut di Indonesia yang bebas polusi lautnya hanya ikan-ikan dari timur, Pangandaran, Laut Jakarta, semuanya udah polusi, udah tinggi. Makanya laut di Singapura juga nggak bisa ikannya harus dari luar karena ini udah banyak sekali polusi. Baik. Nah, ini kita bicara kanker solid. Jadi di Indonesia paling banyak tahun 2020 itu nomor 1 paru-paru, nomor 2 usus, nomor 3 liver. Salah satu kolega saya ngurusin kanker juga, kanker usus, dan dia di kemo sampai nyonyor betul udah ini kanker usus. Kanker paru-paru 14,1%, kanker liver 9%, yang lain nasofaring, prostat nggak terlalu banyak, tapi juga mendapat warna karena jumlahnya juga cukup banyak. Right? Nah, kalau payudara
masih paling tinggi. Antara laki dan perempuan payudara tetap paling tinggi, 30%, 65.000 per tahun. Kanker serviks 17,2% dan kanker ovarium 7%. Yang lain masih ada kanker kolorektum, usus, terus kanker tiroid dan kanker-kanker yang lain. Yang terbanyak pria itu paru-paru, usus, dan hati. Sementara yang wanita payudara, serviks, dan ovarium. Kalau payudara, dokter bedah onkologi di Bandung yang aktif melakukan pekerjaan selain di Rumah Sakit Hasan Sadikin itu ada 5 orang. Dari 5 orang itu setiap minggu 7 kasus baru. Kalau menurut statistik di Amerika, 1 dari 8 wanita akan terpapar kanker payudara kalau tidak merubah pola hidup. Jawa Barat 40 juta, yang perempuannya 24 juta. Berarti 3 juta aja setahun pasti ada. Nah, apa upaya kita mencegah risiko terpapar? Baik. Kanker paru-paru, ini apa terbaik pada pria, kita akan bahas satu-satu. Nah, ini paru-paru. Risiko utama itu kumulatif dari kombinasi asam rokok, asbestos, radon. Nah, ini polutan ya, tapi itu asap rokok. Ini yang tadi saya bilang masih debatable, masih bisa diskusi panjang, debat, termasuk si Prof tadi dari 13 tahun merokok, sekarang 89 nggak pernah kanker paru-paru, tapi kankernya kanker tiroid. Gejalanya ini batuk tidak sembuh-sembuh, infeksi paru terus menerus. Jangan lupa COVID yang kemarin 2 tahun terakhir itu ternyata menurunkan daya tahan paru-paru, sehingga orang mudah sekali terganggu. Right? Nah, deteksi dininya gimana? Ternyata deteksi dininya adalah ini. Jadi harus dilihat dari usia 50 sampai 77, aktif merokok atau tidak, total, terus kemudian selain. Nah, kemudian dilakukan CT scan. Jadi kalau mau tahu kanker paru-paru stadium dini atau general check up lah, itu tidak bisa dengan stetoskop. Datang ke dokter, tarik nafas, nggak ada. Jadi mau tidak, mau di ronsen, mau ronsen foto nggak laku, harus CT scan. Nggak ada ronsen mah kelasnya paling rendah dibanding dengan pemeriksaan lain. Jadi yang paling ideal adalah CT scan. CT scan dada toraks. Nah, kalau ususnya itu, kalau untuk usus resikonya itu adalah usia di atas 50. Terus ada nggak riwayat keluarga? Terus makanannya kita merasa tinggi lemak nggak makannya? Terus lifestyle-nya gimana? Terus merokok atau alkohol nggak? Kalau seperti itu, ini adalah gambaran usus normal. Kalau ada kelainan di dalam usus, jadi nggak akan ketahuan sebelum tersumbat. Jadi harus pakai endoskopi. Jadi rutinkan setahun sekali periksa pakai endoskopi. Itu harus. Nah, kalau kita hitung dari tadi, screening, saya paru, saya usus, baru saya usus nih. Walet kegerus loh. Walet yang tadi diomongin, kegerus itu mah, kegerus pasti. Belum sempat nabung udah keluar lagi, nabung keluar lagi. Karena ini juga nggak murah, Nah, ini adalah risiko untuk hati. Hati siapa yang kita harus cermati ada kelainan di hati. Kalau pernah infeksi hepatitis,
atau ada fatty liver, misalnya di USG abdomen perut, terus ternyata levernya ada laporan perlemakan hati, fatty liver sering gitu. Nah, kalau fatty liver pelemahan hati, maka hati-hati, jangan, kalau kita tidak putus rantai lemaknya, itu akan menjadi kemudian di bawahnya menjadi kanker hati. Terus diabetes atau obesitas, terus karsinogen makanan, terus ini ada penyakit keturunan yang kita nggak bisa hindari, tapi yang virus, fatty liver, diabetes atau kegemukan dan makanan-makanan yang berbahaya itu bisa kita hindari, kan? Nah, ini bentuknya kayak gini. USG nggak bisa baca dengan cermat, right? Nah, kayak gini. Ini normal di atas, itu udah ada tanda-tanda, udah mulai perburukan, ini udah nggak bisa berubah lagi, right? Nah, deteksinya hanya 4 dari 10 kanker hati yang bisa didapatkan pada stadium awal. Jadi biasanya datangnya pasti ketahuannya udah stadium akhir. Kalau stadium akhir hasilnya nggak bagus. Kalau stadium awal hanya 4 dari 10. Terus USG hanya 45%. 150.000 hanya 45%. Terus sensitivitas ultrasonografi sama pemeriksaan darah 63%. Jadi 400.000 untuk satu pemeriksaan. Ya, baik. Sekarang kanker payudara. Benjolan di payudara yang tumbuhnya cepat, tidak nyeri, tidak berasa, tiba-tiba sudah besar dan sudah lanjut. Baik. Ini yang paling sederhana sampai yang sudah paling buruk sebelah sana. Dan ini seringkali saya berpikir hanya pada orang-orang yang tidak terpapar atau edukasinya rendah. Ternyata enggak. Yang edukasinya terakhir itu prof dari ITB, pasien saya kayak gitu. Jadi memang tidak sejalan antara pendidikan, pengertian, dan pemahaman terhadap kanker nggak sama. Nah, ini adalah risikonya. Ada risiko-risiko yang tidak bisa dihindari. Memang sudah diperoleh si wanita tersebut, yaitu menopause dan menstruasi pertama, terus kepadatan payudara, dense of breast, usia, personal breast cancer, memang ada turunan, orang tua, ibu, terus pernah ada riwayat dalam umurnya itu adalah tumor jinak, tetapi ada yang bisa dirubah paling ujung, yaitu menyusui dan mempunyai anak, itu mengurangi risiko cukup besar. Karena saya kerja di Boromius, saya banyak bantu biara dari Ursula Jalan Supratman. Itu isi Supratman itu susternya 60, yang 30 kanker payudara. Nah, terus oral kontrasepsi, jadi pil KB itu juga menyebabkan. Terus HR terapi itu adalah terapi hormon supaya tidak jadi tua buat perempuan. Kan takut kulit jadi keriput, minum hormon replacement. Ternyata jadi muda, bagus, payudara ada kankernya. Jadi tinggal pilihan aja sih. Entah mau mulus tapi ada kanker atau jadi nggak mulus tapi sehat, gitulah, pilihan aja itu. Terus ada radioterapi, mungkin sering di ronsen kan. Terus physical activity, inactivity itu tidak ada, mager lah ya, malas gerak.
Oke. Sementara yang di tengah itu adalah hal-hal yang tidak sesuai tapi ada di masyarakat. Kerja malam, vitamin, terus anti respiran. Jadi obat ini supaya nggak bau ya, nggak bau ketek ya. Terus pemasangan implan itu semuanya masih kontroversi. Slide. Nah, ini lebih jelas. Faktor risiko dengan gaya hidup. Obesitas, tidak olahraga, tidak memiliki anak, tidak menyusui, menggunakan KB, menggunakan terapi hormonal, implan, mengkonsumsi alkohol. Risiko besar. Risiko yang sudah didapat memang tidak bisa dihindari adalah pemisahan berkelamin perempuan itu lebih besar daripada laki-laki hanya 1%. Terus usia lanjut, faktor genetik, ras, dan pernah misalnya tumor payudara waktu masih mudanya, usia dapat haidnya sebelum 12 tahun. Jadi anak-anak sekarang kalau dapat haid di bawah 12 tahun sebenarnya tidak bagus. Sebenarnya karena seringkali kan aduh udah mens ya gitu. Padahal itu nggak bagus. Harusnya ya yang wajar itu secara statistik 15 sampai 16 tahun. Tapi kalau 12 tahun, 11 tahun udah mens itu sebenarnya masuk dalam resiko tinggi. Atau menopause di atas 55. Jadi makin dini menopause sebenarnya seseorang wanita dilindungi secara alam terhadap resiko kemungkinan terjadinya kanker karena hormonnya menurun. Tapi kalau 56, 55, bahkan 55, 56 masih menstruasi, itu sebenarnya resiko untuk memperoleh kelainan di payudara. Ini yang masih diteliti, nggak ada hubungan, ini kerja malam dan lain sebagainya. Itu deodoran, itu juga tidak berpengaruh. Nah ini resiko besarnya kanker payudara itu 97% karena ketidakseimbangan hormon estrogen. 20% karena genetik, environmental 80%. Jadi totally ini yang paling bertanggung jawab. Dan ini kalau kita lihat slide sebelumnya berhubungan dengan kolesterol. Ini estrogen imbalance, ini dominan hormon estrogennya. Boleh slide sebelumnya? Terus kalau kita ingat lagi ini yang jadi penting. Nah, kolesterol hasil akhirnya estrogen itu berbahaya. Oke. Slide. Deteksi payudara untuk pertama kali itu harus datang ke dokter untuk melakukan pemeriksaan. General check up-nya harus ke dokter. Baru habis itu biasanya diusulkan untuk pemeriksaan USG. USG atau mamografi. Pilihan utamanya nomor 1 adalah USG. USG minggu ini diperiksa, minggu depan periksa, nggak ada masalah. Tapi kalau mamografi ada batasan pemeriksaan, dan kalau mamografi nyeri. Jadi mamografi khusus memang dikenalkan di Amerika, di mana orang Amerika payudaranya besar-besar. Kalau payudaranya kecil, jangan nawar-nawarin diri buat diperiksa mamografi, sakit. Karena payudara yang udah pas itu harus ditarik ke depan, terus dipres, nyeri. Akibatnya nggak bisa rutin periksanya, padahal kita maunya rutin periksa. Oke, slide. Ini terus ini yang saya maksud dengan mamografi. Nah, setelah di mamografi, karena banyak nih tenaga-tenaga kolega-kolega saya yang bilang udah di mamografi aja bagus. Nanti udah di mamografi timbul kesimpulan, mohon dilanjutkan dengan pemeriksaan USG. Oke, gitu ya. Terus masuklah USG.
Kenapa nggak langsung USG? Kenapa harus lewat mamografi dulu? Gitu ya. Kalau USG dilakukannya oleh dokter. Kalau mamografi dilakukannya oleh teknisi radiologi. Pemeriksaannya lebih lama. Kalau mamografi, buka baju, payudara ditaruh, cepret ganti orang gitu. Tapi kalau USG bisa 15 menit, 20 menit. Baik. Ini adalah MRI untuk payudara yang biasa dilakukan pada wanita yang mempunyai track record keluarga kanker payudara. Tante, ibu, ponakan, semua yang melingkar di dirinya itu kena kanker, kita bisa melakukan MRI payudara untuk mendeteksi lebih halus lagi. Gitu. Baik. Ini kanker serviks. Kanker serviks di wanita itu nomor 2 setelah kanker payudara, penyebabnya adalah virus, HPV virus. HPV virus itu ada vaksinnya. Jadi biasanya divaksin bulan itu bisa cover 80%. Tapi sama seperti musim vaksinnya COVID, setengah mati kita nggak mau, aku nggak mau vaksin takut ada efek samping. Nggak ada efek samping lah, vaksin COVID juga nggak ada efek samping tuh. Ya kalau ada juga hanya orang yang memang udah wayahnya gitu. Karena gini ya, ini cerita soal vaksin COVID lah, agak keluar untuk membahas vaksin ini. Vaksin COVID itu ditakuti sampai ada yang bilang ini boleh nggak, bahaya nggak ini, aduh bahaya nggak. Terus tetangga yang disuntik langsung meninggal di berita macam-macam. Saya mah 7 kali disuntik. 2 kali Sinovac, 2 kali bukan Moderna, 3 kali Pfizer. Karena saya biasa di luar, outdoor, biasa goes dan lain sebagainya. Dan buat saya pakai masker merepotkan. Jadi saya begitu ada peluang suntik, udah 3 bulan suntik lagi. Sampai hari ini nggak ada kena COVID. Fisher kan masalah. Kenapa? Ada masalah Fisher. Iya, saya 3 kali kan. Ya gini-gini aja. Gitu ya. Ya balik lagi ke sini. Jadi vaksin itu ada. Vaksinnya ada, 80% coverage. Bisa diberikan pada anak gadis kita untuk disuntik 0, 1, 6 bulan disuntik. Kalau wanita yang sudah menikah harus periksa pap smear dulu baru disuntik. Faktor risikonya ganti-ganti pasangan, menikah muda, sosial ekonomi, direktur. Ini cara pemeriksaannya. Jadi pemeriksaannya oleh dokter kebidanan untuk diperiksa, dilihat leher rahimnya dan dibuat pap smear. Right? Jadi modelnya itu yang ini normal, yang ini kelainannya di sini di leher rahim ujung, terus sebelahnya dan akhirnya sudah stadium 2. Oke, slide. Nah, deteksi dininya usia 21 sampai 29 itu ada, 36,5 ada, itu semua nanti boleh di sharing untuk dibaca lagi di rumah. Nah, ini kanker ovarium. Ini ovariumnya ini di sebelah sini. Ini yang normal, tuh kelainannya di situ. Dan ini karena di dalam perut dia nggak ketahuan. Ketahuannya biasa udah lanjut baru tahu. Makanya supaya early detection banyak dengan pemeriksaan penunjang USG atau CT scan. Nggak ada lagi dengan periksa fisik, stetoskop udah nggak bisa. Karena kalau stetoskop dan pemeriksaan fisik itu yang ketemu adalah stadium 3. Kalau torakot CT scan paru, USG perut, terus
USG payudara itu bisa stadium 1 ditemukannya. Ya, berikut. Ini ada obesitas, terus kemudian penggunaan hormon yang paling sering. Oke, yang lain umum. Nah, kalau deteksi kanker ovarium, kalau Bapak Ibu jadwal check up, minta CA 125. Itu udah bisa diperiksa. Kalau CA 125-nya tinggi, kelainannya di ovariumnya harus diperhatikan. Atau di itu, di CT scan abdomen, CT scan perut, atau di USG. Nah, umumnya orang-orang kita terus terang di puskesmas nggak ada barang ini. Kedua, BPJS nggak tanggung deteksi. Sampai hari ini Menteri Kesehatan sedang mencoba untuk mendayagunakan USG yang ada di puskesmas untuk deteksi payudara yang paling banyak. Kebetulan kita dibantu Rotary ya, USG ya, sehingga kita juga bisa melakukan pelatihan di puskesmas agar mereka bisa mengikuti program Menteri Kesehatan untuk deteksi awal minimal payudara. Terus lab ini bahaya. Lab hanya di lab-lab besar aja ya. Ini sekitar 250-an. Kalau itu sih udah bunyinya udah banyak. Oke, baik. Jadi upaya sehat menurunkan risiko kanker secara umum, kita harus mengkonsumsi antioksidan. Jadi upayakan kita menakar makanan yang kita konsumsi. Di dalam minuman yang paling baik adalah non sugar dan teh. Ternyata teh itu antioksidannya paling tinggi. Teh yang paling tinggi adalah kolong. Nomor 2 teh hijau. Kolong teh. Baik. Kolesterol sangat berperan pada pertumbuhan. Terus kemudian juga asupan gula akan meningkatkan risiko. WHO merekomendasikan gulanya minimal idealnya tuh hanya 2 sendok makan per hari. Itu sudah termasuk yang ada di kue. Yang ada di kue-kue, teh manis. Terus seringkali sekarang pemakan iklan Tropicana Slim ya, gula palsu. Jadi gula itu ada 4 sumbernya. Karbohidrat, glukosa, fruktosa, buah-buahan, gula palsu, sukrosa. Nah, itu ada di Tropicana Slim. Nah, jadi itu juga nggak bagus. Jadi intinya mah nggak usah, karena kita masih makan nasi, gula di sini. Gula merah bisa Pak? Sama gula Pak. Hanya warnanya aja beda. 200 derajat kalau gula putih itu kan 700 derajat. Iya, tetapi sama gulanya, pemecahannya glukosanya sama. Jadi lebih baik nggak usah. Madu itu isinya fruktosa, gula juga. Cuma dia lambat dipecah kalau fruktosa. Kalau glukosa cepat dipecah oleh badan. Ya. Ini olahraga akan menurunkan risiko terjadinya kanker 25% kalau rutin. 150 menit per minggu seperti jalan cepat atau bersepeda. Itu aja. Terima kasih. Selamat siang.